Oke, balik lagi di channel Abdul Sumbul untuk tutorial supervising peta. Jadi kemarin itu kan kita sudah diajarin nih sama Bu Pia terkait supervising atau klasifikasi terbimbing buat peta yang udah kita buat kemarin nih. Nah, jadi kayak si Abdul nih pengen bikin tutorial lagi biar teman-teman yang kemarin ketinggalan atau terjadi problem di laptopnya bisa ngerti juga karena ini memang syarat UTS dan harus bisa. Oke, jadi yang pertama ini kita buka aja project baru di QGIS. Ini gue juga belum gue save. Buka ke New Empty Project. Oke, sudah kosong. Nah, jadi pertama-tama adalah kita ke SCP Doc di sebelah kanan ini ada yang Benset ya. Kita ke Benset lagi, diklik sekali aja. Jebret. Oke, udah muncul. Jadi, sekarang kita klik atas. Nah, itu kita munculin untuk bagian peta yang kemarin udah di radiometrik atau formatnya RT. Nah, karena ini tutorial, jadi gue bikin ini baru ya, folder baru. Ini nggak usah diikutin, nggak apa-apa, ini cuma folder tutorial aja. Jadi kita buka lagi. Nah, di sini gue namanya MTL Landset AOI. Nah, di sini sudah ada ya RT, format RT serta B1 sampai dengan B7. Nah, jadi kita masukin semua ini, semua. Oke, sudah B7, tinggal di open. Oke, sudah ya, sudah muncul nih RT sampai dengan B7. Nah, ini juga sudah ada format datanya karena sudah di MTL dan sudah di secara dikoreksi secara radiometrik. Jadi udah oke. Tinggal kita pencet run aja. Di sini tulisan tuh please select at least one tool bla bla bla. Itu sebenarnya oke sih udah. Intinya udah dimasukin. Oke, udah kalau dimasukin. Minimize. Kita biar nggak pusing ngeliat layarnya kita giniin ya. Oke, sekarang kita lanjut ke RGB. Kalau misalnya kalian udah lihat nih, 432 itu adalah untuk format natural environmental color atau warna asli dari cakupan satelit. Nah, ini biasa pakai QuickBird kalau nggak salah satelit. Nah, oke, sudah sampai di titik ini. Sekarang kita mau udah ke klasifikasi terbimbing atau supervising. Nah, pertama kita menuju ke training and input di sebelah kanan. Oke, di training and input ini itu kita akan membuat sampel-sampel ya. Ingat ya, di sini tuh bukan digitasi. Jadi perlu dengan catatan jadi gimana ya bedanya? Digitasi itu kan kita mengikuti suatu bentuk. Nah, kalau sampling ini kita nggak usah ngikutin banget sih bentuknya, tapi kita harus mengerti warna-warnanya ini sama membedakan gitu. Mana yang tanah terbuka, mana yang pemukiman, mana vegetasi gitu. Jadi kita di sini adalah untuk mengklasifikasi secara terbimbing. Terbimbing itu maksudnya kita yang melakukan itu terkait penggunaan lahan, bukan tutupan lahan ya. Penggunaan lahan. Nah, jadi lahan di ini kebetulan gue ngambil kota Bandung dan ingat ya jangan sama ya jangan kota Bandung juga karena ini tutorial aja nih tapi ini nanti bakal gue pakai juga jadi jangan dipakai kota Bandung juga nih yang lainnya teman-teman. Jadi misalnya contoh nanti saat kita pembuatan itu misalnya nih ya ini kan coklat nih, biasanya kan kalau coklatnya agak krem-kreman atau kayak itu kita mengnotasikannya itu sebuah rumah gitu, genteng. Nah, jadi cukup menyempel beberapa bagian aja yang menurut kalian itu adalah sebuah bagian dari rumah, kalian sampel nih, misal contoh nih coklat ini, tapi dengan catatan jangan 1 pixel. Nah, ini kan 1 pixel nih. Nah, itu jangan kayak kalian cuma kalian pixelin doang nih bagian sininya doang. Nah, itu jangan ya karena memang belum tentu ini rumah gitu karena memang kita di sini mengkoreksi. Jadi ambillah secakupan coklat ini misalnya segini inilah kalian kalian bukan digitasi kalian koreksinya tuh. Oke, tanpa basa-basi lagi itu sedikit penjelasan aja ya terkait kemarin kalau misalnya Bu yang jelasinnya terlalu cepat. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut ya ke prosesnya yaitu yang pertama kita ke ingat ya ke training input ini. Habis itu ke sini ke create a new training input diklik sekali. Nah, di sini kita buat folder baru nih. Folder barunya, nah ini gua namainnya eh sorry buat folder bukan buat file. Di folder, oke, klasifikasi sub supervised. Nah, klasifikasi supervised. Nah, habis itu kita klik lagi, kita buka foldernya, kita namain kelas sorry kepencet
Klasifikasi supervised tutor. Jadi karena memang ini tutorial aja ya. Tutor. Oke, kita save. Nah, muncul nih layer baru. Nah, layer ini adalah layer yang dimana nanti menjadi patokan kita untuk mengkoreksi. Nah, bisa Bu Pia kemarin ngomong itu maksimal 5 aja untuk sampelnya. Yang penting kalian apa ya bahasanya mendigitasi tapi tidak mendigitasi secara bentuk tapi secara rona warna. Nah, mendigitasinya itu yang penting kalian tahu membedakan warna mana mana penggunaan lahan vegetasi, pemukiman, tanah terbuka dan lain-lain. Jadi kalian bisa lihat di Google ya penggunaan lahan tuh isinya apa aja sih, contoh-contoh warnanya tuh apa aja. Jadi bisa dieksplor lagi karena itu akan memperkaya legenda yang akan kalian buat nanti. Tuh, oke, lanjut. Itu yang pertama kita ke kanan. Nah, di sini ada MCID dan CID. Nah, sebenarnya di sini adalah sebagai indikator aja, indikator tabel yang akan ada di sini di layer kecil ini itu bakal isinya apa aja. Nah, di sini gue pertama kali itu bakal ngebuat pemukiman dulu ya karena kebetulan ini di Kota Bandung yang pasti bakal banyak pemukiman. Penggunaan, ingat ya penggunaan lahan bukan tutupan lahan. Ini kita masukin penggunaan lahan. Alalalah kepencet save print screen dulu. Penggunaan lahan. Nah, yang di bawah juga nih diganti. Penggunaan lahan, astagfir. Pemukiman. Sorry guys, sorry bikinnya malam-malam. Pemukiman. Oke, ini juga pemukiman. Oke, pemukiman ya. Sudah terbentuk nih. Nah, oke, sudah namanya udah ada. Nah, kita ke sini. Ke create a ROE polygon. Create. Set. Nah, sudah ada muncul nih kayak gini. Sekarang kita itu tinggal mencari kira-kira mana sih yang disebut dengan pemukiman atau bisa mewakili pemukiman. Oke, yang tadi gue tunjuk aja nih, nggak usah lama-lama. Nah, di sebelah sini nih, menurut gue ini sebuah pemukiman karena kayak dari warnanya itu coklatnya seperti coklat genteng gitu. Jadi di sini sebenarnya sifatnya kayak kita harus pintar-pintar membedakan warna, mengkoreksi sekaligus membedakan gitu dan menganalogikannya warna tersebut apakah benar bisa disebut rumah dengan lingkungan sekitar. Jadi kayak interaksi warna dengan bentuknya dari si peta yang udah kita buat ini apakah betul bisa disebut rumah? Kalau menurut gua iya karena kayak lihat ya di sini kan ada jalan ya kan. Jalan habis itu kayak di sini ada bentuk kotak itu jadi kayak semacam sebuah klaster. Nah, bisa aja nih sebuah rumah. Nah, putih-putih ini apa nih? Bisa juga kemungkinan besar awan ataupun genteng. Tapi kalau misalnya kecil kayak gini setahu gue sih bukan ke awan ya, lebih kecil karena kalau awan tuh ada lah lebih gede lagi nih kayak gini nih awan nih. Ini awan, awan. Oke. Nah, kita klik kiri lagi lagi terus 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 oke klik kanan. Nah ini setiap buat ini kita pencet CTRL setelah dibikin kayak gini CTRL. Oke sudah CTRL biar dia nggak hilang. Lanjut lagi ya maksimal 5 lah minimal 3 gitu untuk mencari sampelnya ini. Mana lagi ya yang sekiranya rumah. Nah ini mungkin nggak bisa sih. Nah ini mungkin bisa juga nih disebut rumah lah. Oke oke. Oke, CTRL lagi, kita cari lagi. Nah, ini pasti perumahan bagian sini. Oke, CTRL jangan lupa. Kayaknya sih kalau gue bakal bikinnya dimaksimalin aja ya, sampelnya 5 gitu. Jadi biar eh, apa namanya? Saat petanya sudah jadi, itu tuh biar lebih bagus gitu. Jadi kayak lebih bervariasi. Oke, kita cari dulu. Nah, di sebelah sini ini pasti daerah pemukiman juga. Oke, CTRL juga lagi. Satu, dua, tiga, empat. Satu lagi. Sebelah mana ya? Mungkin agak atas. Ini juga rumah ini bisa nih. Jadi ini rumah ya. Pemukiman.
Oke, klik kanan. Oke, sudah 5 ya. Sudah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah 5. Nah, udah nih pemukiman nih kan udah juga ada pemukiman sudah kita buat auto save. Nah, itu kita ke sini. Save temporary ROI itu training input. Klik, tungguin prosesnya dan ingat ya harus terhubung dengan internet gitu karena memang QGIS ini platform yang butuh internet. Oke, sudah muncul ya di sini. Jadi ada layer kecil. Nah, layer kecilnya ini apa namanya? eh, sudah terbentuk gitu layer kecil ini. Nah, oke, ini sudah. Kita lanjut lagi. Nah, lanjut untuk lanjutnya lagi ini tuh prosesnya sebenarnya sama aja ya kayak apa namanya pembuat pemukiman terus yang penting satu lah balik lagi kayak kalian harus bisa membedakan gitu kayak warna coklat ini sama warna coklat pemukiman kan beda jelas ya misalnya kalau kalian dekatin juga beda jadi kayak nggak boleh ngasal gitu loh jadi kayak misalnya oh menurut kalian bagian sini pemukiman bagian sini tanah terbuka nah jadi saat mendigitasinya menggunakan ini itu jangan sampai melewati gitu jangan sampai kena si pixel dari bagian dari tanah terbuka itu nanti akan mengacaukan proses koreksinya gitu. Jadi kayak benar-benar diteliti lagi makanya di zoom dalam proses ini dan gue saranin sih pakai mouse ya jadi biar leluasa juga. Kemarin kan sudah ya kita mendigitasi bagian-bagian wilayah yang sekiranya itu adalah bagian dari penduduk atau bukan. Nah, jadi di sini kita lanjut lagi. Semisal kita akan membuat misalnya gue pengen bikin tanah terbuka gitu. Nah, tanah terbuka. Ingat ya kita itu penggunaan lahan. Lanjut lagi ke MCID. Nah, MCID itu adalah bagian dari kelas yang mau kita buat. Nah, kalau untuk CID itu adalah subkelas dari MCID. Jadi semisal nih, jadi gue dapat ini juga insight dari teman lain. Jadi kalau misalnya mau peta kita lebih variatif dan lebih detail, kita itu kalau misalnya pemukiman nih, kita naruh pertama 5 dulu nih sampling. Nah, sekiranya ketemu lagi nih, oh iya ada bagian pemukiman yang warna coklatnya itu lebih gelap. Nah, itu bisa kita lanjut lagi nih pemukimannya dengan cara tetap MCID-nya di satu, tetap satu, tapi CID-nya dua. Nah, ini akan terus berlanjut. Untuk CID dia akan otomatis naik, tetapi kita tetap membuatnya itu di bagian pemukiman, jadi nggak usah diganti. Semisal ya, ini gue contohin, ini kita buat ya di sini. Misalnya gue, oh dapat nih pemukiman yang mungkin wilayahnya agak sedikit gelap, semisal segini gitu. Oke, klik kanan, jangan lupa CTRL, lanjut lagi. Nah, di sini juga nih kayaknya sebuah pemukiman atau vegetasi. Coba di sini, di sebuah pemukiman, CTRL lagi, pakai tangan di sini. Gak usah banyak-banyak nggak masalah, 3 juga cukup. Nah, di sini nih, bisa lagi, tambah lagi. Oke, cukup. Nah, ingat ya, di sini kan gue mau bikin tentang pemukiman lagi, tapi memang dalam cakupannya itu beda sub gitu, beda sub layer. Nah, ini layer satu adalah MCID, sub layer adalah CID. Nah, kita save signature-nya. Nah, oke. Nah, di sini kenapa ada dua? Tapi di sini adalah sub bagian dari si pemukiman itu sendiri. Jadi gampang tinggal diganti warnanya aja. Diklik, ganti warna sesuai apa yang kita pengenin. Oke, ini juga warna ini aja. Oke, nah, jadi ini udah pemukimannya kayak gini. Nah, ini dengan jadi gini ya, apa namanya? Jadi kalau semisal kayak oh ternyata ada di bagian wilayah pemukiman pemukiman yang belum kita sampling. Nah, dengan caranya seperti itu tadi. Nah, lihat kan si ID-nya itu nambah sendiri. Nah,
Itu is okay, nggak apa-apa. Nah, terus kita lanjut lagi sekarang ke MCID 2. Kita ganti, misal gue pengen ke kayaknya kayaknya vegetasi ya. Vegetasi deh, vegetasi. 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 Oke, sudah nih vegetasi. Nah, ini kita buat lagi sekarang sini. Nah, kayaknya feeling gue ini vegetasi sih, hijau-hijau gini. Nah, ini bisa sebuah vegetasi. Oke, CTRL jangan lupa. Cari lagi yang hijau. Cari sebuah vegetasi. Nah, ini vegetasi nih. Vegetasi. Vegetasi. Hmm. Oke, ini juga vegetasi nih kayaknya. Oke. Oke. 4 cukup lah ya. 4 aja dah. 4, 1, 2, 3, 4, 5 ternyata. Oke, save. Oke, bisa dilihat ya, di sini ada layer baru lagi, layer satu dan layer 2. Nah, tapi ini sub layernya gitu. Nah, ini menurut gua kan hanya untuk tutorial ya, jadi cukup. Jadi kita sekarang step selanjutnya adalah mengcluster. Nah, itu kita ke home ya. Ini pasti udah di save, aman, home. Nah, kita itu ke bagian sini deh, ke sini nih. Nih, bagian namanya Semi Automatic Classification Plugin. Nah, kita ke pre-processing. Ke bin processing, sorry, di classification. Nah, itu udah ini, habis itu si ID. Akhirnya, habis itu minimum distance-nya udah nggak usah di otak-atik. Oke, udah. Oke, kita langsung di run. Karena, nah ini kita buat folder baru biar apa ya? eh, Jelas gitu. Maksudnya dalam kalau misalnya pindah-pindah data pun aman. Jadi buat folder baru. Misalnya apa ya? Supervised uh, dem gitu misalnya dem, supervised dem. Oke. Nama filenya juga misalnya supervised underscore dem supervised dem. Oke, save. Save, tinggal tunggu. Oke, nah sudah. Nah, ini hasil dari kita melakukan melakukan ini apa namanya, supervised. Nah, bisa dilihat ya kalau misalnya kita menggunakan beberapa sampel dan beberapa supplier dalam satu layer, itu biasanya dia akan lebih detail gitu. Nah, karena gue cuma membaginya cuma dua, pemukiman dan vegetasi, jadi kayak is okay gitu, aman-aman aja, nggak apa-apa. Jadi tapi plusnya adalah kita memiliki cakupan yang lebih luas kalau misalnya suppliernya kalian bikin banyak gitu. Nah, ini sebenarnya sudah selesai sampai sini. Nah, dan kita juga sudah punya nih layer untuk kita jadiin legenda. Di sini ada pemukiman, pemukiman. Nah, kenapa pemukiman ada dua? Karena saya menggunakan CID. Kalau menggunakannya MCID yang ini MCID, kalau MCID itu nanti cuma di layar pemukiman dan vegetasi. Sebenarnya itu prefer aja, pilihan aja, nggak apa-apa. Silakan dieksplor lagi setelahnya. Tapi sejauh ini tutorialnya sampai sini gitu. Oke, jangan lupa komen di channel.